Dulur, keperluan aja orang video ya apa kabar sampean aku Cak Supri. Aku ning sini. Kene sampean selamat kok selamat. Bertahan lho iki. Bertahan. Masih wis dibuka tapi ade hati-hati ning ya. Heeh. Dadi sekarang aturane piye lek nang nggon njaba ade ajene kudu nggawe masker apa ora nang Amerika kuwi. Kalau tergantung di negara bagiannya ya, Cak ya. Ada negara bagian yang mengatur sampai kalau di luar itu pun kalau misalnya kumpul itu tetap harus pakai masker, terutama kalau demo-demo gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita, iki gak ono wong-wong lho ado-adoan ngene ya, sakjane gak apa-apa sih, Cak. Heeh. Cuma nek berdua ngene iki kan iki iso ono Jarak tapi aja belum ya. sampai Belum berapa? sampai 3 meter ya. Cek muncratnya gak kena. Enggak kena itu. Tapi nek jero ruangan ning kene ning daerah kene ada toko-toko sing wis mewajibkan. Nek aku mlebu ruangan atau nang tempat publik, perpustakaan, nang gedung-gedung pemerintah, kuwi kudu nganggo masker. Di dalam transportasi umum juga, Cak. Ya? Naik bus, naik metro itu harus pakai masker. New normal dulur. Minggu ini, Cak. Ternyata di Amerika itu apa, Cak? Nah, nang Amerika ki ana peringatan sing ketoke ya memang dibandingkan karo peringatan sing sejine sing hari ibu. Kuwi enggak begitu populer sejene ya peringatan hari ayah atau Father Day. Mungkin karena kita banyak melihat peran ibu terus glorifikasi soal ibu itu kan wah gitu ya. Tapi sebenarnya dalam rumah mungkin anak itu kan juga butuh sosok ayah ya, Cak ya. Nah, ini ada salah satu contoh peran ayah terhadap anaknya sing suka demo ngono lho, Cak. Oh, demo. Didukung karo bapake ngono. Iya, padahal kan biasanya orang tua itu kan, "Nak, kamu jangan nakal-nakal ya, jangan keluar jalanan ya." Ki, yo ngono. Berarti mungkin bapake setuju karo isu-isu yang sampaikan karo anake iki. Kita tak ada. Julia dan Malcolm Young berbagi semangat ketika membahas tentang hak asasi manusia. Ketika mengetahui akan ada demonstrasi yang menuntut keadilan bagi warga berkulit hitam yang tewas di tangan polisi, mereka harus hadir, bahkan di masa pandemi COVID-19. And my mom raised me to be really concerned about other people and inequality and injustice in the world. Where are you from? Houston, Texas. Ayah dan putri yang haus akan keadilan sosial ini bekerja di bidang yang berbeda. Malcolm adalah pengacara yang mengadvokasi hak tahanan. Sementara Julia mengajar sejarah di universitas dan menulis buku tentang imigrasi. Juli tahun lalu, mereka ikut dalam protes untuk membela anak-anak imigran di depan Capitol Hill, gedung DPR MPR Amerika Serikat. So I forwarded that to my dad and I said, "Do you want to get arrested together?" And I said, Julia, the family that gets arrested together stays together. Keduanya sempat ditahan. Dalam kekacauan sekalipun, ikatan mereka menjadi semakin kuat. It was a very vulnerable position. Your arms are behind your back. I did have an emotional reaction to seeing my dad put in handcuffs. Julia, who was, again, separated from me, and saw to see if she was all right, and saw her looking at me, mouthing, "Are you all right?" What could be nicer for a father than to feel the concern of your children for you? Beberapa bulan kemudian, mereka mengunjungi Dilley di negara bagian Texas untuk mewawancarai perempuan Hispanik yang mencari suaka di Amerika Serikat. At some point, Julia felt, I was really pressing him, and she turned to me and said, "Dad, she's feeling really uncomfortable. This is really not good." And as the week went on, I understood that he is really skilled at drawing stories out of people who may be really who may be almost too traumatized to tell their stories. Malcolm, yang juga pernah ikut menggerakkan demonstrasi Perang Vietnam, percaya masa depan yang cerah bagi Amerika yang menuntut keadilan rasial. To watch Julia and other young people now in the streets peacefully, but putting pressure on moving these issues ahead, there's hope that we'll succeed. If it wasn't today or yesterday, it'll come tomorrow. Dan jadi semangat bagi kedua aktivis ini untuk merayakan Hari Ayah. Dari Arlington, negara bagian Virginia, VOA. Sekarang beberapa perusahaan di Amerika Serikat juga kasih paternal leave, Cak, atau cuti kanggo bapak-bapak yang baru melahirkan. Ibunya melahirkan. Dikai cuti itu. Dikai cuti dan dibayar. Jadi biasanya kan ada cuti hamil dan melahirkan buat ibunya. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, di Eropa kan banyak yang seperti itu. Jadi
karena peran ayah itu dianggap penting terutama di awal-awal kelahiran sang anak itu. Oh, berarti pas melahirkan dan pas pasca melahirkan ku iso nunggoki. Dan kayak ketenangan dan kedamaian. Lan bapaknya ngerasano ganti popok. Ngono. Nah, dan habis ini kita masih punya cerita lain soal hari ayah di Amerika, tapi setelah yang satu ini. Nah, ini kami masih adem sama yang lumayan adem ya. Cuacanya mengini-ngini juga. Ini kan sebenarnya musim panas ya, Neng. Tapi pas waktu Arab meh hujan, terus dikelilingi oleh ini, Neng, pohon-pohon rindang itu loh. Iki Podanan sithik, Gemes sithik ra apa lah. Nah, kami berdua saiki nang nggon taman dulu nang nggon daerah Kecamatan Arlington iki ya. Nang nggon kutane Pentagon City. Ya, ini salah satu kota yang kayak kota satelit gitu ya, Cak ya. Dari Washington DC. Bener, Jadi perbatasan. kalau misalnya di Washington DC itu harga perumahan mahal, di sini ditopang. Ditopang. Nang kene kabeh banyak pegawai-pegawai federal yang Washington DC iki sing nang daerah kene yang Arlington, nang Alexandria, istilahnya kayak nyambut gawe nang DC. Nang DC. Omahe nang kene. Jadi wilayah Virginia Utara. Nah, balik lagi ngomongin soal hari ayah ya, Cak ya. Memang terbukti secara klinik, penelitian ngono, Cak. Kalau misalnya bapaknya itu dekat dengan anaknya dari awal pertama kelahiran, itu anaknya bertumbuh dengan lebih mandiri. Mandiri ya. Terus lebih bisa mengambil keputusan. Oh, jadi emang figur bapak itu emang sangat penting ya dalam perkembangan psikologi anak ya. Dan bapak dan ibu sih sebenarnya. Dua-duanya loro-loro ya. Enggak kan nanti dia kalau sama ibunya penuh dengan nurturing, nurturing kasih sayang, intuisinya kuat. Tapi mungkin secara logika dan kekuatan yang lain-lainnya itu harus diasah lagi. Ngomong tentang dino ayah, Neng, iki nek nggon Amerika tak jak nang Yordania kono. Oh, adone. Aduh. Nah, nek di nggon iki jenenge bapak iki wis mesti tresno karo anake Neng ya. Nah, iki ono bapak Yasir jenenge nang nggon Yordania kono, sing duwe anak jenenge Hamzah, ku sing punya autis. Penderita penyandang autis, penyandang autis sing cukup enggak terlalu parah di tengah-tengah Neng. Dan sejak kecil wis ternyata diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi disalurne bakate apa, ora terus isin didedekne nang omah enggak. Ternyata dia seneng nang kuwi seni, karo gawe pernik-pernik hiasan kuwi. Terus akhirnya wis gede sak umur 20 tahun bisa mandiri ning berkat usaha keluargane karo bapak iki. Oh, penasaran aku, Cak, ditonton ae ceritane. Autisme tidak menghalangi Hamzah Aukros mengembangkan bakat yang dimiliki, dari main piano sampai membuat aksesoris warna-warni. Hamzah yang berusia 20 tahun ini didiagnosa menyandang autisme saat ia berusia 2 tahun. فاجأنا بالبداية بأنه حمزة معه توحد، ما كنا نعرف شو معنى التوحد. يعني أربكنا هذا الخبر وتعبنا وزعلنا وحزنا، يعني الأب والأم يعني أنت مش غشيم كيف. بعدين صرنا نبحث ما هي وسائل العلاج. Dan segera mereka mengetahui bahwa Hamzah punya minat pada musik dan seni. Ia bisa memainkan lagu-lagu Umi Kultum berjam-jam dengan piano atau membuat gantungan kunci dan gelang. Yasir, ayah Hamzah, mengatakan dengan menggeluti hobi ini, kemampuan berkomunikasinya berkembang dan bahkan ia bisa kerja di restoran. فما تستحي من ابنك إن كان مريض ولا غير مريض، عنده إعاقة ولا ما عنده إعاقة، عنده حالة ولا ما عنده حالة، أعطيه فرصة، ورجيه للناس، ما تستحي فيه، خليه يتدرب، خليه يشوف الحياة كلها ويشوف وين بيلاقي ذاته. هلا حمزة شوي يلاقي ذاته بالموسيقى، شوي بيلاقي ذاته بالرسم، شوي بيلاقي ذاته بالإكسسوار، شوي بيلاقي ذاته بإنه يشتغل مع الناس، بحب يشتغل بإيده. Yasir ingin anaknya menjadi contoh bagi keluarga lain yang memiliki anak autis, bahwa anaknya punya bakat dan bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif. بوضع حمزة يعني أنا شايف الأمل كبير جدا
بأنه حمزة يرجع مثله مثل باقي أفراد المجتمع إلا إذا ما كان بيعتبر حاله حمزة إنه هو متطور أكثر من أفراد. Dokter yang merawat Hamzah mengatakan ada satu kata kunci yang dilupakan dalam perawatan autisme. هو نموذج طفل توحد لأي طفل توحد موجود على الكرة الأرضية. وأول شيء بيغيب عن بال الأخصائيين في معظم الأماكن كلمة واحدة هي الفرصة. حمزة أعطيناه فرصة، وبدل الفرصة أعطيناه فرص، وهو استغل وكان عنده القدرة أنه يستغل كل فرصة بطريقة معينة، طبعا متابعة من الأهل، متابعة من الأخصائيين اللي بيشتغلوا معاي من المدرسة، ولكن تم استثمار هاي الفرص وتطويرها بالتخيلات اللي موجودة عنده حتى تتوسع مداركه أكثر. Dengan kesempatan yang diberikan oleh keluarganya, Hamzah bisa hidup mandiri dan menghasilkan sesuatu yang berguna buat dirinya dan masyarakat. Tim VOA melaporkan. Jadi emang ngono nih ya, autis itu kan ada spektrumnya ya, ada yang separah, ada yang rasa apa-apa lah, pokoknya bener-bener tergantung karo wong tuane atau wong liya. Tapi ada yang lumayan bisa mandiri. Kayak Hamzah emang kita di tengah-tengah bisa mandiri lah ya. Bisa kerja di restoran, bisa main piano, jadi disalurkan bakatnya kuning. Orang sih panggilan aja nih orang memenuhi syarat protokol kesehatan COVID tapi kan nggak masker. Jadi anjuran yang perintah gue lah, mau memang roto cedek-cedek kok iso menjaga jarak, kayak masker. Nggak mungkin nunggu-nunggu lah. Apa nih kan saya kan khawatiran loh dengan jenisnya apa nih? Gelombang kedua gitu nih. Apalagi kemarin itu kan sempat ada demo ya, Cak, ya di Amerika Serikat. Yang sampai sekarang sih sebenarnya masih tetap ada ya di beberapa tempat. Ya, memang yang dituntut mereka itu kan keadilan sosial bagi semua ras. Bener. Nah, walaupun memang ditulis dalam hukum Undang-Undang Amerika Serikat tentang hak sipil yang 1964 itu loh, Cak. Yang ditarang oleh Presiden Johnson, tentang kesetaraan gender, terus ras, gitu etnis dan segala macam. Tapi dalam kenyataannya, prakteknya itu memang susah ya. Walaupun ini udah 60 tahun loh, Cak. Ya, tapi ini karena wes jenenge rasisme itu kan memang sudah mendarah daging. Di kalangan orang Indonesia kan juga ada itu yang misalkan termasuk Indonesia kan di sini minoritas atau color people istilahnya ya. Mereka harus berpikir juga apakah saya ini benar-benar orang Amerika. Dan itu semua gara-gara warna kulitnya dulur. Nah, untuk menimbulkan kesadaran itu dan mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang lain yang berkulit berbeda dari mereka, itu mereka mengadakan virtual webinar ya, Cak ya. Saya lagi tren nih cloning COVID ini kan wakil sih webinar itu ya. Nah, ditonton aja dulu ceritanya. Hey everybody. Sinta Penyami Storms adalah seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Hari itu, Sinta mengikuti protes di kotanya untuk menuntut keadilan bagi George Floyd, warga kulit hitam yang tewas dalam tahanan polisi. Tapi Sinta bukan sekedar pengunjuk rasa yang menunjukkan solidaritasnya pada warga kulit hitam di Amerika. Ia adalah ibu bagi anak perempuannya, Grace Putri Sindinawa. Ayah Grace adalah warga Amerika keturunan Afrika. Buat keluarga kami yang mempunyai anak-anak yang Indonesian and Black dan mereka kalau dari luar kelihatannya Black, we have to have a conversation with them. Kamu kalau keluar, kamu harus hati-hati because of the skin, you know, the color of your skin. Kekhawatiran Sinta sebagai ibu bermula dari kematian Trayvon Martin, remaja kulit hitam yang ditembak mati di Florida pada tahun 2012. Penembaknya bebas setelah dinyatakan tidak bersalah. Begitu anak saya pertama kali diberhentikan sama polisi, dia tuh sampai takut, sampai kencing di celana gitu loh. Karena dia takut, wah kayaknya gue mati nih hari ini. Grace yang kini berusia 15 tahun pun harus membuka mata sejak dini akan kondisi di negerinya. This is something that that has constantly been on my mind. I try to take a break sometimes from social media and watching the news because although it's important to follow up on it, it's more important to also take care of your mental health and take care of yourself.
Ketakutan yang dialami anak-anak Sinta mungkin tidak dialami oleh Yusuf Arifin, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di West Covina, negara bagian California. Tapi ia tetap pergi ke protes yang sama di kotanya. People are chanting Black Lives Matter because Black lives have not mattered. If you see at the rate of arrests, you see that cops are arresting way more Black people than they are white people. So there is a large injustice that's happening. Sinta mengadakan pertemuan virtual dengan keluarga multiras dan warga kulit hitam untuk saling berbagi pengetahuan mengenai diskriminasi ras di Amerika. Mereka juga berbagi pengalaman bagaimana diskriminasi warna kulit juga bisa datang dari komunitas Indonesia. Lalu, ganteng sekali ya for orang hitam, and I'm like. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Curtis Johnson, warga berkulit hitam yang bekerja di Indonesia namun harus kembali ke Amerika akibat pandemi virus corona. You speak Indonesian? Sedikit. Menurut Curtis, diskusi mengenai ras memang sulit, tapi perlu untuk terus membangun jembatan pengertian akan satu sama lain. Continue to speak up, but in addition to that, really take a hard look at the relationships they have with Chinese Indonesians and the relationships they have with Papuans. We see what's happening in the United States. How do we ensure it doesn't either continue or happen here in Indonesia? Bagaimanapun, bagi sebagian orang, perjuangan untuk mencapai kesetaraan ras bukan hanya saat ini saja. This is my life. Melaporkan dari Washington DC, saya Valdia Baraputri, VOA. Menarik ya, Cak ya? Menarik, jadi mungkin ini memang jadi kayak demo-demo ini, terus kejadian ini kok jadi semacam apa ya? Pemantik. Tapi aku nggak yakin, seyakin-yakinnya bahwa masalah rasisme dengan ini akan berakhir ya, akan selesai. Enggak, pasti akan memerlukan waktu lama lagi nih. Karena manusia memang pada dasarnya adalah melihat yang sama. Benar, jadi secara alamiah emang kita tuh cenderung untuk bergaul dengan konsumsi diri atau rasa dia itu sudah alamiah. Pas itu kita jangan sampai timbul prasangka negatif dan mendiskriminasi yang lain, menganggap kita tuh yang lebih unggul. Ya, itu masalahnya. Persoalannya di situ. Nah, dulu habis ini kita belajar bahasa Inggris dan nonton Jakarta Neko-Neko, tapi setelah yang satu ini. Berlunggung atek ben ora sikile ben ora kesel. Selama tinggal di rumah, Cak, olahraga nggak, Cak? Cukup olahraga di rumah neng, kayak stretch sikile tak angkat ngene iki. Terus lemes-lemesan, kadang push up, sit up. Cuman yo tetep ae bosen. Biasanya kan aku melayu neng nang treadmill iku lho yo. Isu saiki, tapi saiki mungkin wis lumayan wis buka lagi, terus tak jane kan iso mlayu-mlayu nek kene saiki dibolehkan olahraga kuwi. Iya, kok suka lari-lari nang kene. Aku juga heran kok nyapa kok ora. Mergo mesti terbiasa treadmill iku lho ning nggon ruangan kuwi lho. Jadi arep mlaku metu kok rada rasa-rasen. Rasa-rasen iki bahasa Inggris apa rasa-rasen? Lazy. Iya. Lek rada setengah rasa-rasen almost lazy. Daripada ngawur, mending nonton English in a minute. A lot of expressions in English have to do with parts of the body. Mouth off. Does this involve taking one's mouth off? Jonathan, did you hear that kid mouthing off in the grocery store to his mom? Yeah, he was being so disrespectful. I would never talk to one of my parents like that. I know someone who won't be watching cartoons before bed tonight. To mouth off means to speak in a rude or angry way to someone in authority, such as a parent or a boss. Children who mouth off to their parents may end up being punished. The term can also mean to complain about something without thinking about whether your words may offend someone around you. Mouthing off is usually not a good idea. And that's English in a minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Lur, masih kewan. Wedhusku ya ngerti sing jenenge welas asih. Gelem nyusoni anak kidang sing ditinggal mboke nang Semenanjung Krimia iki. Anak kidang iki ditemokno nang taman karo arek-arek cilik sing lagi keluyuran.
Awalnya dititipno kebun binatang, tapi ora ana kewan sing iso dikon ngadopsi. Akhirnya disusukno nang wedhus wedok jenenge Rosa iki, lan ternyata Rosa ora keberatan lan manut ae disusoni anak kidang iki 3 jam saben dina. Nek Bonpin anak singa, tapi lek disusokne iso ngelawuh lur. Lek anggota pasukan Garda Nasional nang Amerika sibuk melok njogo demo kapan kae. Sejumlah anggota pasukan Garda Nasional Rusia ki sibuk bantu mbok bebek karo anak-anake nyebrang dalan sing rame nang kutha Moskow. Sakjane bebek iki arep digiring nang taman, tapi mungkin salah obo-obo malah nyebrang dalan. Dibantu polisi karo wong sing lewat, akhirnya keluarga bebek iki nyebrang dalan dengan selamat lur. Masih oleh digoreng ya enak, tapi pas urip ya dihormati lur. Isih teko Rusia, tukang nyukur rambut Vladislav Demidovich maraton nyukur rambut saksuwene 48 jam akhir Mei wingi lur. Saksuwene 2 dina iki dekne motong gundule wong 90, ora nganggo turu babar blas kecuali istirahat nggo mangan lan ngombe. Lek di rata-rata dekne perlu 40 menit nggo nyukur wong siji. Jam-jam terakhir ana beberapa wong sing wedi dicukur mergo iso ae ngantuk terus kliru gunting kuping. Tapi ngantek sirah terakhir ora iki rek nganggo kramas barang, mungkin iso semaput iki rek. Nah, kantor kita kira-kira masuknya kapan? Nah, durung ono pengumuman dari para pejabat VOA ya. Jadi ini saya lagi survei, engko terus piye masukan-masukan teko ade barang kuwi. Apalagi di gedung kita ku wongnya akeh dari berbagai bangsa di kayak miniatur dunia lah nek nggon VOA iki. Jadi saya iki dirancang piye engko mlebu tapi ya diatur lah supaya tetap aman. Dan terutama untuk studio misalnya juga ya Cak ya, banyak dipakai alat-alat yang banyak dipakai sama orang-orang banyak. Nah, demok ngene-ngene kan lho, hati-hati piye iki kok ngono. Lah iya, ora ketok masalah sing jenenge virus iki. Apalagi pekerjaan kita tuh banyak ngomongnya ya. Nah, nyemprot aku iki bahaya iku. Nah, Dolar, kalau saya Dolar punya pertanyaan atau pengen tanya-tanya, kita punya cerita apa sih di Amerika, bisa langsung kirim ke email warung@vonnews.com atau nek Facebook kata kuncinya warung VOA. Aku Cak Supri dan aku Ning Cini dari Arlington, Virginia. Pamit dulur, karena yang udah ngerti ya.